Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa barik ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa Banjarmasin Pos, Bitok Banjarmasin Pos kembali dalam program kami Bitok Banjarmasin Pos dalam Tribun Series Suara Rakyat, dan kali ini kita akan membahas tentang pemilu yang mungkin sekarang ini lagi hangatnya kita memasuki tahap-tahap pemilu untuk pemilu 2024. Nah, sekarang kita ada satu narasumber yang mungkin bisa mengulas tentang apa sebenarnya yang akan kita ulas hari ini, yaitu masalah survei dan big data. Nah, sejauh mana kita menyikapi dan mengetahui bagaimana si big data dan survei ini, kita akan tampilkan narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Eko Wahyu Nur Sopianto. Beliau adalah peneliti sekaligus dosen UIN Antasari Banjarmasin, merupakan peneliti yang berkecimpung dengan masalah survei. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lebih jauh bagaimana sih survei dan lembaga-lembaga survei yang kredibel dan juga yang akurat segala macam. Nanti kita bagaimana cara survei yang bagus, yang akurat, yang segala macam nanti dibahas oleh Bapak Eko. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Gimana kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa kegiatannya sekarang? Ya seperti biasa mengajar aja. Ngajar. Mungkin ada penelitian terbaru gitu ya? Ya penelitian terbaru mungkin tentang penggunaan solar cell sama biodiesel. Jadi iya. Nggak ada kaitannya dengan pemilu. Nggak ada kaitannya sama pemilu. Karena bukan pengamat pemilu praktis gitu. Oke Pak, mungkin kita langsung saja mungkin dengan tema kita sekarang ini, yaitu big data dan kejujuran survei. Apa sih sebenarnya big data itu Pak? Iya, big data ini sebenarnya istilah yang memudahkan orang untuk menyatakan bahwa data yang saya punya ini adalah data keseluruhan. Nah, big data ini muncul tahun 2020. Kemudian yang mencetuskan itu salah satu tokoh pebisnis. Kenapa pebisnis? Karena kita sudah tahu kalau namanya bisnis, kita menguasai medan berarti kita menguasai pasar gitu kan ya. Jadi ada istilah big data. Kemudian dengan adanya digitalisasi ini, orang akan semakin dekat dengan yang namanya data. Kemudian karena semakin banyaknya data, digitalisasi, akhirnya orang lebih mudah nanti mengklaimnya, oh ini saya punya data, sehingga ini dikatakan big data. Gitu ya. Tapi sebenarnya big data ini sebenarnya ada 5 kriteria kalau menurut Dok Leni ini tentang industri, yaitu big data ini yang pertama dia punya volume, jumlahnya berapa. Nah ini kan berkaitan dengan pemilu, maka setiap lembaga survei pasti akan mengatakan saya mengambil sampel sekian dari berapa provinsi gitu. Artinya jumlah Pak lembaga itu sendiri. Iya, jadi dia memang yang pertama pasti dia punya volume, berapa jumlah volumenya, berapa jumlah sampel yang diambil, kemudian kecepatannya. Mungkin kemarin kita habis selesai proses pendaftaran masing-masing calon. Nah, ini maka lembaga survei ini akan semakin mempercepat. Kira-kira dari calon ini siapa yang paling banyak diminati oleh publik, siapa yang paling banyak mengambil hatinya publik. Nah, itu jadi semakin cepat. Nah, kenapa kok semakin cepat? Karena nanti dia juga akan menyampaikan datanya sebelum pencoblosan. Jadi selama masa kurun waktu ini akan digunakan sebaik-baiknya oleh para calon itu untuk memutakhirkan kira-kira di pos-pos mana saja saya bisa mengambil hati masyarakat. Ya. Kemudian selain jumlah, kemudian kecepatan, kita juga punya varietas. Ya, varietas kalau di dalam masyarakat ini berarti ada keragaman. Ya, tentu saja nanti Jawa, luar Jawa gitu kan ya. Kemudian luar Jawa ini terpilih lagi jadi Sumatera, tengah di Kalimantan, mungkin misalnya timur Sulawesi, NTT, kemudian Papua, ini bawa varietas tersendiri. Nah, ini juga jadi salah satu acuan bagi para calon untuk menentukan saya nanti kira-kira mengambil posisinya yang pas ada di mana.
Nah, nanti kan ada tahapan pemilu yang namanya kampanye saya besar saya ada di mana. Ini agar ini efektif, tidak membuang-buang waktu, tidak mau biaya. Tentunya mereka akan membutuhkan hasil dari survei-survei lembaga survei. Kemudian variabilitas ya tentunya nanti akan divariabel siapa yang paling terpercaya, siapa yang paling akan percaya di lembaga survei ini. Jadi selain big data tadi itu dia juga akan menjual siapa yang paling dipercaya. Nah, saat-saat seperti ini biasanya para akademisi juga akan mengadakan lembaga survei juga karena untuk mengimbangi bahwa tidak ada lembaga survei itu yang bermain-main, ya yang bermain-main. Nah, yang terakhir ini adalah kebenaran. Tentunya kebenaran ini hal yang paling terakhir karena kebenaran kalau di dalam dunia digital ini bisa dibuat, ya bisa dibuat kan diolah-olah gitu. Iya, dibuat seolah-olah gitu ya. Mungkin kalau kita bahasa mudahnya ini adalah CCTV misalnya. CCTV ini bisa kita buat seolah-olah tanggal sekian dan jam sekian gitu kan. Tanggal sekian gerakannya sekian gitu. Nah, padahal ini juga tidak seharusnya benar. Tapi mereka menaruhnya di kebenaran ini di terakhir. Kenapa kok big data itu ada di terakhir? Karena mereka punya pendapat, punya opini bahwa survei saya ini bisa benar sekaligus juga bisa salah. Artinya tidak semua pendapat yang saya keluarkan di survei ini 100% benar. Jadi kalau kita percaya 100% benar dengan yang namanya hari ini viral, itu tentu akan membawa masalah tersendiri. Tapi kalau kita melupakan yang sudah saat ini viral tadi kita lupakan, itu juga jadi masalah. Jadi big data ini seolah-olah memberikan kita pada titik posisi aman. Di mana sih saat kita ini pada posisi aman setelah kita punya data, punya sampainya lebih cepat di saya, kemudian keterbahagiaannya sekian, kemudian langkah-langkah apa yang saya ambil, kemudian terpercaya, kemudian nantinya yang paling benar, yang mendekati benar itu yang mana. Sehingga nantinya big data ini jadi satu kesatuan yang luas untuk nantinya bisa mendukung quick count dan quick real count. Ya, jadi dari big data itu nanti larinya dia adalah di quick count sama quick real count. Jadi big data ini mungkin nanti diolah oleh lembaga survei yang bisa dipercaya. Ya, lembaga survei yang dapat dipercaya. Nah mungkin ada anggapan orang, Pak, yang kita bicara masalah orang-orang awam gitu, bahwa ada permainan yang dari pengambilan sampel, dari pengolahan data, dari itu bisa nggak dimasuk, artinya terlibat di data ini sendiri? Ya itu tadi saya katakan ada yang namanya digitalisasi ini, ada yang namanya tipu-tipu digital. Iya. Jadi efek dari minor tadi digitalisasi itu adalah tipu-tipu tadi gitu ya. Jadi efek gampangnya sebelum saya mengatakan ke big data itu efek gampangnya saat kita status kita ini seolah-olah kita ini bahagia gitu ya. Seolah-olah kita menderita padahal itu hanya beberapa jam dari 24 jam kehidupan kita gitu ya. Cuman dibuat seolah-olah. Sama juga dengan keakuratan data. Sebenarnya ada dua hal yang saya garisi ketika kita mengambil data itu, kenapa kok sampai bisa terjadi tipu-tipu. Maka kalau kita bermain data itu kan sebenarnya bermain survei gitu ya. Survei itu tidak keseluruhan. Survei itu pasti dia akan diambil secara sampling, pasti dia akan diambil secara sampel. Tidak seperti sensus. Sensus yang data itu diambil secara langsung, secara pasti, sehingga dia berbeda dengan yang namanya survei tadi. Nah, ketika survei maka kita akan berbicara tentang random sampling, kemudian systematic sampling. Nah, random sampling ini mungkin bisa jadi orang yang punya rasa fanatik tersendiri, masyarakat yang punya fanatik tersendiri, kemudian dibagikan gitu ya. Mungkin kalau hari ini kita nerima SMS atau WA tentang beli satu gratis satu gitu ya, maka kita di musim ini kita akan terima ini, silakan diisi, nah itu ya, berhadiah pulsa 10.000 misalnya gitu ya. Nah ini kan mungkin dia tidak mengacunya tidak berhadiah saja, ada fanatik juga. Ini saya kalau mengisi satu saya rugi, nah gitu ya. Kalau mengisi satu saya rugi, maka saya akan coba ngisi lagi dengan alamat email yang berbeda tentunya gitu ya. Jadi mungkin para pencari data itu sudah mencoba untuk membuat
data itu lebih akurat dengan 1 kali pengisian gitu ya. 1 kali pengisian berarti kan 1 kali email. Tetapi karena masyarakat ini punya fanatik gitu ya, punya fanatik yang tersendiri, ini dia juga akan mengisikan data itu sebanyak dia email yang dia punya. Anggaplah satu orang ini punya 4 email, maka ketika pemilu saat ini digunakan, maka siapa Anda pilih? Semuanya gitu. Padahal satu orang ini yang memilih gitu. Tapi di grafiknya gitu. Salah banyak ya. Ya salah banyak. Nah, itu kan bicara masalah akurasi data ya. Nah, kalau kita melihat bahwa itu dari kasat mata, bisa nggak bahwa itu akurasi datanya kurang atau lemah gitu dikatakan oleh masyarakat umum lah? Iya, sebenarnya kalau lemah tidaknya data itu bisa kita lihat dari itu tadi random samplingnya. Samplingnya di mana diambilnya? Iya, samplingnya diambil. Sebarannya gitu ya? Iya, sebarannya di mana kita ngambilnya. Gitu. Jadi kalau misalnya sebarannya misalnya di salah satu provinsi, yang mana itu salah satu calon dia memang dalam tanda kutip dia pernah menunjukkan eksistensinya di situ, maka otomatis sebenarnya survei itu sebenarnya hampir terbaca. Saya tidak mengatakan 90%, mungkin 75% gitu. 75% data itu akurat. Tapi kalau misalnya survei itu tidak dilakukan di tempat dia pernah eksistensi diri, maka tentu saja survei itu mungkin bisa jadi belum kenal, tidak tersampaikan dan seterusnya gitu. Nah, Mas, kan akurasi data kan keterkaitan dengan kejujuran survei. Iya. Tadi. Nah, kalau memang kejujuran itu memang ada nggak survei yang tidak jujur gitu? Gimana sih sebenarnya kolerasinya antara seperti itu? Data akurasi setelah itu ada apa namanya? Itu sebenarnya. Ya, ini memang yang saya prediksikan nanti jadi pertanyaan berat ini ya. Yang jelas memang kita sejak awal kan sudah mendengar istilah ada lembaga-lembaga titipan gitu ya, ada lembaga titipan. Mungkin kalau kita berkaca ke penghitungan pemilu sebelumnya juga ada 2 hasil yang menampilkan berbeda gitu ya. Siapa yang paling menang di sini ya gitu ya. Dan memang ternyata ketika diselidiki ada sampling yang terlewat gitu ya. Jadi ada sampling sehingga kejujuran dan tidak kejujuran ini sebenarnya juga jadi sebuah kredibilitas sebuah lembaga survei gitu ya. Tadi keterkaitannya dengan akurasi data tadi kan, kejujuran tadi. Iya, keterkaitannya dengan akurasi data. Cuman masalahnya meskipun akurasi data, lembaga survei tetap bisa mengkondisikan itu tadi. Iya, mengkondisikan tadi. Jadi dia mengambil akurasi datanya memang yang tinggi tapi di tempat-tempat yang memang sudah asalnya sudah tinggi. Bukan di tempat yang dalam tanda kutip netral. Ya, yang tidak ada orang yang pernah memang eksistensi di situ. Katakanlah misalnya ada tadi saya bilang ada pembagian wilayah sampling tadi ada Jawa, luar Jawa, Sumatera, luar Jawa ini. Nah, ini mungkin dia ngambil datanya tidak di daerah yang tidak pernah eksistensi diri. Pasti salah satu calon ini tidak ada yang mutlak semuanya dapat gitu ya. Semuanya mutlak dapat. Tapi karena dia itu tadi untuk meyakinkan publik, kemudian untuk meyakinkan para calon, maka ini saya jual aja gitu ya, saya jual. Bahwa Bapak nanti punya peluang untuk menang di sini ya. Di sininya ini dalam tanda kutip memang dia bajasnya di situ gitu ya. Bukan dalam tanda kutip dia tidak pernah eksistensi di situ gitu ya. Nah, mungkin ada yang lebih menarik lagi nanti kita bahas lagi. Mungkin kita break dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Oke.